Selamat malam. Di sini saya akan membahas manajemen operasi tentang analisis kemampuan proses yang terdapat di pertemuan 16. Perkenalkan, saya sendiri adalah Elisa Situmorang. Selanjutnya adalah analisis kemampuan proses. Apa itu analisis kemampuan proses? Yang pertama, suatu proses dapat ditentukan kemampuannya jika proses tersebut sudah berada dalam kondisi in control. Jika masih ada yang out of control, harus dilakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah kemampuan proses menggambarkan performansi atau unjuk kerja suatu proses. Yang ketiga, kemampuan proses merupakan suatu ukuran keseragaman atau uniformitas proses yang membuat variasi suatu karakteristik kualitas produk kecil atau small range. Dan yang terakhir adalah analisa kemampuan proses menggambarkan prosedur untuk mengestimasi kemampuan proses. Selanjutnya adalah syarat dan manfaat menganalisis kemampuan proses. Yang pertama adalah jika kita sudah mengetahui bagaimana kinerja proses kita atau voice of process, tentunya kita ingin membandingkan dengan spesifikasi yang ditemukan pelanggan atau voice of customer. Yang kedua adalah analisis kemampuan proses menggambarkan performansi proses dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan syarat yang terakhir adalah analisis kemampuan proses dapat dinyatakan sebagai probabilitas menghasilkan karakteristik yang tidak sesuai pada saat proses sedang in control. Di sini juga saya akan menyampaikan mengenai analisis kemampuan proses. Itu merujuk pada keseragaman proses. Variabilitas di dalam proses merupakan ukuran keseragaman output. Dalam hal ini, terdapat dua cara berpikir tentang variabilitas. Yang pertama adalah variabilitas natural pada waktu tertentu, dan yang kedua adalah variabilitas dari waktu ke waktu. Manfaat dilakukannya analisis kemampuan proses adalah: yang pertama, dapat menciptakan uniformitas output. Yang kedua, dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pencapaian kualitas. Yang ketiga, dapat sebagai sarana atau memfasilitasi perancangan produk maupun proses. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pemilihan dan pengendalian supplier atau vendor. Selanjutnya adalah mengukur analisis kemampuan proses. Di sini ada ilustrasi sederhana, yaitu dua orang anak memperoleh nilai dari suatu ujian 3 mata pelajaran. Anak pertama memperoleh nilai 5, 6, dan 7. Sementara anak kedua memperoleh nilai 3, 7, dan 8. Rata-rata nilai mereka adalah 6. Kalau ukurannya adalah nilai rata-rata saja, maka kedua anak memiliki kemampuan yang sama. Tetapi lihatlah anak yang kedua, sekalipun demikian, ia memiliki satu nilai yaitu 3, yang jaraknya kepada nilai rata-rata lebih jauh dibandingkan angka 5 yang diperoleh anak pertama, yang mana lebih dekat dengan rata-rata. Jadi, rata-rata saja tidaklah cukup untuk menilai suatu performa. Harus diperhatikan jarak suatu nilai terhadap rata-rata. Perbedaan nilai ini terhadap rata-rata disebut dengan variasi. Semakin besar jaraknya, berarti semakin besar variasi. Karena itu,
Jika ingin memahami suatu performa, tidaklah cukup hanya dengan nilai rata-rata saja. Harus pula dilihat variasinya, yaitu dari CP dan CPK-nya. CP itu merupakan suatu indeks kemampuan proses jangka pendek di mana perhitungan hanya memperhatikan sebaran data, namun tidak memperhatikan keterpusatan data. Sedangkan CPK merupakan suatu indeks kemampuan proses jangka pendek di mana perhitungannya memperhatikan sebaran dan keterpusatan data. Di sini saya akan menjelaskan batas spesifikasi dalam analisis kemampuan proses. Jadi kemampuan proses itu ada batas spesifikasinya atau specification limits-nya. Yang pertama adalah batas spesifikasi atau batas toleransi merupakan suatu nilai yang ditetapkan menjadi batas-batas kesesuaian suatu unit hasil operasi manufaktur ataupun jasa pelayanan. Yang kedua, jasa spesifikasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang kemudian ditetapkan oleh perancang produk dan proses untuk menjamin kecukupan fungsi suatu produk. Perbedaannya dengan batas kendali atau control limit adalah yang pertama, CL membantu menunjukkan adanya variabilitas atau keragaman proses yang terjadi antar pengukuran suatu subgrup atau sampel. Yang kedua, CL tidak diaplikasikan pada unit individual kecuali pada peta kendali unit individual. Terdapat kemungkinan bahwa dari peta kendali diketahui bahwa proses in control tetapi tidak dapat memenuhi spesifikasi atau sebaliknya, proses out of control tetapi dapat memenuhi spesifikasi. Selanjutnya adalah proses capability limit atau natural tolerance limit. Yang pertama, batas kemampuan proses menunjukkan keragaman bawaan dari karakteristik kualitas suatu item jika prosesnya dalam kondisi in control. Yang kedua, ada dua jenis batas kemampuan proses. Yang pertama, batas kemampuan proses atau UPCL dan batas bawah kemampuan proses atau LPCL. Untuk contoh soalnya, kita bisa melihat pada materi pertemuan 16 manajemen operasi. Selanjutnya adalah indeks kemampuan proses atau CP index. Suatu ukuran yang menggambarkan potensial proses dalam memenuhi spesifikasi disebut proses capability ratio atau PCR atau yang disebut dengan CP index. Indeks CP yang diinginkan adalah lebih besar sama dengan 1, sehingga ada 3 kondisi yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, jika CP lebih besar 1. Artinya, proses terpusat antara batas spesifikasi yang akan menghasilkan proporsi minimal item yang keluar dari batas ini sehingga proses dikatakan mampu atau capable. Jika data karakteristik kualitas dianggap normal, maka hanya 0,26% item akan keluar dari batas spesifikasinya. Untuk contoh kasus, kita bisa melihat pada materi pertemuan 16, yaitu contoh kasus pertama. Yang kedua, jika CP sama dengan 1, penyebaran proses sama dengan penyebaran spesifikasi, dan proses dikatakan hampir tidak atau sedikit mampu. Untuk contoh kasus, kita bisa lihat pada materi pertemuan 16, yaitu contoh kasus 2.
Yang ketiga, jika CP lebih kecil 1, artinya penyebaran proses lebih besar dari penyebaran spesifikasi. Pada kondisi ini, dimungkinkan bahwa proses in control tetapi tidak memenuhi spesifikasi. Contoh kasusnya ada di manajemen operasi pertemuan 16, yaitu contoh kasus 3. Yang selanjutnya adalah rasio atau indeks kemampuan proses atau CPK index. Yang pertama, indeks CP tidak melibatkan lokasi proses ketika menghitung kemampuan proses untuk memenuhi spesifikasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi dapat dihasilkannya produk conforming tidak saja variabilitas proses, tetapi lokasi rata-rata proses juga mempengaruhi dihasilkannya produk conforming. Yang ketiga, proses CP menggambarkan potensial proses, di mana nilai tidak berubah walaupun rata-rata proses berubah. Yang keempat, indeks CPK menggambarkan kemampuan proses aktual dengan nilai parameter yang ada, di mana menggabungkan nilai rata-rata dan standar deviasi proses untuk membentuk indeks dari performansi proses aktual. Yang selanjutnya, proses indeks CPK selalu lebih kecil atau sama dengan CN, atau rumusnya CPK lebih kecil sama dengan CP. Selanjutnya, jika CPK sama dengan CP, maka proses terpusat. Yang selanjutnya, indeks CPK diinginkan lebih besar sama dengan, yang menunjukkan bahwa proses memiliki kemungkinan besar untuk memenuhi spesifikasi. Selanjutnya, ketika rata-rata proses berada di luar spesifikasi, maka nilai CPK negatif. Dan yang terakhir, jika manajemen menyatakan bahwa jarak USL dan LSL sama, maka setting optimal rata-rata proses merupakan setengah atau setengah dikali USL ditambah LSL. Selanjutnya, sebelum menutup presentasi ini, saya akan menyimpulkan materi dari analisis kemampuan proses ini. Analisis kemampuan proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian kualitas proses. Ada dua situasi yang menjadi bahan pertimbangan saat melakukan analisis kemampuan proses. Yang pertama adalah proses produksi in control, tetapi produk yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi, atau proses produksi out of control, tetapi produk yang dihasilkan justru memenuhi spesifikasi. Yang perlu diingat adalah analisis kemampuan proses harus dilakukan apabila proses berada dalam batas pengendali statistik atau in statistical control. Dengan kata lain, dalam proses tersebut, yang boleh menyebabkan penyimpangan hanyalah penyebab umum. Identifikasi adanya sebab khusus menyebabkan langkah analisis kemampuan proses dihentikan untuk kemudian melakukan perbaikan. Di dalam analisis kemampuan proses ada dua asumsi yang penting yang digunakan. Yang pertama, proses berada dalam batas kontrol atau in control. Yang kedua, distribusi proses adalah distribusi normal. Alasannya adalah, apabila proses tidak berada dalam batas pengendali statistik, maka proses tidak dapat diperkirakan kemampuannya dari sudut pelanggan. Alasan yang kedua, kemampuan proses diartikan sebagai variabilitas proses yang bukan disebabkan oleh sebab khusus.
Yang selanjutnya ada batas spesifikasi yang sering disebut dengan batas-batas toleransi, yaitu batas spesifikasi atau batas toleransi atas. Yang kedua, batas spesifikasi atau batas toleransi bawah. Demikianlah materi tentang analisis kemampuan proses. Semoga dapat membantu mahasiswa ataupun kita semua dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun materi. Terima kasih.